Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, sepertinya kurang semangat. Ibu sapa sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagus, semuanya sudah sarapan kan? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana kita akan mempelajari tentang jual dan beli, Ibu mau ngajak anak-anak dulu untuk bernyanyi Garuda Pancasila supaya kita semuanya semangat ya. Kita bernyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat Beri bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Wah, hebat semua anak-anak Ibu ya, semangat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, adakah teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Rahmi, Bu. Rahmi sama Yemima ya? Kenapa mereka Iya, tidak hadir? Pesta, Bu. Pesta acara keluarga ya? Oh, baiklah. Nanti jika ada tugasnya, tolong disampaikan ke teman-temannya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah melakukan kegiatan jual beli? Atau siapa yang tahu apa itu jual beli? Saya, Bu, pernah melakukan beli, Bu. Misalnya Jual beli waktu di sekolah, Bu, saya beli jajanan di kantin, Bu. Kalau contoh jualnya, iya, saya beli jajanan di kantin. Kalau contoh jual itu seperti saya dengan orang tua saya, Bu, menanamkan jagung di kebun. Setelah itu, setelah sudah panen, kami jual ke pasar. Wah, berarti teman kita Feti sudah melakukan kegiatan jual beli. Untuk teman-teman yang lain, apakah sudah pernah melakukan kegiatan jual atau beli? Pernah, Bu. Bisa jual atau beli? Atau kedua-duanya sama seperti Feti? Beli, Bu. Beli. Bisa pernah beli apa? Beli mainan, Bu. Wah, berarti berarti Disa saat membeli mainan menggunakan uang kan? Iya, Bu.
Nah, jadi kita tahu kegiatan jual beli itu dilakukan oleh dua orang yang menggunakan alat tukar itu adalah uang. Nah, Ibu akan menampilkan PPT untuk kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar IPS tema 7, yang dimana berjudul jual beli. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau memberitahu terlebih dahulu, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami kegiatan jual beli di lingkungan sekolah dan rumah. Dan standar kompetensinya memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Indikatornya yang pertama, mendefinisikan pengertian jual beli. Yang kedua, menyebutkan macam-macam tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri tempat kegiatan jual beli. Adapun tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengertian jual beli. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam tempat kegiatan jual beli. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri tempat kegiatan jual beli tersebut. Nah, di sini ada pengertian jual beli. Tadi Ibu sudah bertanya siapa yang pernah melakukan kegiatan jual beli. Di sini pengertian jual beli yaitu kegiatan transaksi antara pihak penjual yang menyerahkan barang kepada pembeli yang membayar harga barang tersebut. Nah, adapun 4 hal penting yang harus kita perhatikan dalam transaksi jual beli, yaitu yang pertama, adanya penjual. Nah, di sini ada abang-abang yang menjual sate. Mana ya abang-abangnya? Nah, ini. Nah, penjual itu adalah orang yang mempunyai barang yang ditawarkan kepada orang lain yang memerlukannya. Nah, jadi abang ini kita kasih nama Abang Tono. Nah, dia menjual sate. Siapa yang suka sate? Saya, Bu. Nah, jadi Abang Tono ini jual sate. Bisa beli sate sama Bang Tono. Akan, Bu. Nah, yang kedua itu adalah pembeli. Nah, pembeli itu adalah kita yang membeli makanan, barang, baju, mainan, dan lain-lain. Nah, pembeli di sini pengertiannya adalah orang-orang yang memerlukan barang-barang. Nah, di sini ada Ibu Surti yang baru pulang belanja. Dia baru membeli sayur-sayuran. Nah, yang ketiga yang harus ada dalam kegiatan jual beli itu adalah adanya barang yang dijual. Nah, jika dalam kegiatan jual beli itu nggak ada barang yang dijual, sama aja nggak ada artinya kan? Nah, adapun barang-barang yang dijual, yaitu seperti sembako, alat elektronik, pakaian, atau kebutuhan lainnya. Nah, di situ ada ibu-ibu yang jual jus mangga. Nah, siapa yang suka jus mangga? Saya, Bu.
Wah, ibu ini jual jus mangga, jadi nanti kita bisa beli jus mangga sama ibu ini. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah belajar, kita sudah membahas tentang ada barang-barang yang dijual, seperti sembako, alat elektronik, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini ada toko baju. Di situ ada juga toko elektronik, di mana toko elektronik itu ada menjual TV, ada menjual handphone, ada menjual radio, dan lain-lain. Nah, ada juga toko sembako yang menjual ikan dan sayur-sayuran. Nah, di antara ketiga ini, siapa dari antara anak-anak yang sudah pernah membeli ketiga-tiganya atau salah satunya? Saya, Bu. Semuanya sudah, Bu. Semuanya sudah. Wah, keren ya. Iya, Di sini kita bisa membeli baju, bisa membeli alat elektronik, bisa membeli sayur-sayuran, bisa membeli ikan, dan macam-macam. Nah, yang keempat itu adanya kesepakatan harga, yang dimana kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, di mana setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, transaksi jual-beli bisa dilakukan. Nah, di sini ada ibu yang menjual churros. Lalu ada abang-abang dan ibu-ibu yang ingin membeli churros tersebut. Nah, mereka akan melakukan transaksi yang dimana mereka menanyakan berapa harga makanan tersebut. Lalu setelah mereka menyepakati harga, mereka akan membayarnya. Nah, kegiatan pembayaran itu bisa dilakukan dengan uang cash ataupun uang elektronik berupa mungkin menggunakan ATM, debit, dan lain-lainnya. Tapi lebih sering kita menggunakan uang cash ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada kegiatan jual beli. Salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan jual beli, di mana pembeli Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan jual beli. Salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan jual beli di mana pembeli mendatangi penjual. Nah, seperti kita tahu, jika kita membutuhkan sesuatu, kita akan mendatangi penjual tersebut. Misalnya, Feti ingin membeli garam. Nah, bukan penjual garam itu yang mendatangi Feti, tetapi Feti yang mendatangi penjual tersebut. Paham kan anak-anak contohnya? paham, Bu. Nah, kegiatan jual beli ini di mana menggunakan alat pembayaran yang berupa uang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat kegiatan jual beli. Nah, yang pertama itu di toko. Toko yaitu bangunan yang digunakan untuk menjual barang dalam ukuran yang lebih besar. Nah, kita semua tahu kan gimana bentuk toko. Nah, yang kedua itu di rumah. Biasanya ada pedagang keliling yang menjajakan jualannya. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat penjual sayur, penjual kerupuk, banyak lagi yang menjual dagangannya
dengan cara berkeliling di daerah lingkungan rumah kita. Nah, yang ketiga itu di warung. Warung yaitu bangunan yang digunakan untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah kecil. Nah, contohnya itu seperti warung di lingkungan ibu itu namanya warung kelontong. Nah, di situ ada menjual ikan, ada menjual sayur, menjual garam, menjual jajan-jajanan, menjual bumbu-bumbu makanan, tetapi tidak dalam jumlah yang besar, hanya beberapa saja. Mungkin dia belanja hanya 1 lusin per jenis barang. Nah, jadi kita bisa membeli barang-barang tersebut tidak jauh-jauh pergi ke toko. Nah, yang selanjutnya itu di pasar. Nah, di sini kita tahu pasar itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pasar tradisional dan pasar modern. Nah, pasar tradisional sengaja dibuat untuk menampung pedagang di pasar tradisional, dan di pasar tradisional pembeli dapat melakukan kegiatan tawar-menawar harga, dan biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu atau pasar ini tidak bersifat permanen. Nah, di lingkungan kalian ada nggak pasar tradisional? Atau siapa yang pernah ke pasar tradisional? Nggak ada ya? Semuanya pergi ke pasar modern. Belum pernah, Bu. Nah, pasar tradisional itu, kalau di daerah kita itu ada pasar MMTC, itu namanya pasar tradisional. Nah, ada ada pasar, banyaklah jenis nama-nama pasar yang ada di Kota Medan ini. Nah, yang kedua itu ada pasar modern. Nah, biasanya disebut supermarket, swalayan, atau mall. Nah, seperti Indomaret, itu merupakan pasar modern. Carrefour merupakan pasar modern. Barang yang dijual tidak bisa ditawar. Nah, di pasar modern sudah tertera harga barang tersebut. Kalau di pasar tradisional, walaupun sudah ada harga barang yang tertera, tapi penjual dan pembeli itu bisa melakukan kegiatan tawar-menawar. Nah, kalau di pasar modern, pembeli dapat mengambil barang yang dibutuhkan dan membayar barang tersebut ke kasir. Nah, di sini Ibu mau kasih tunjuk gambar pasar modern dan pasar tradisional. Nah, di sini ada mall, di situ ada jual-jualan barang-barang, ada jual baju. Nah, mall ini tempatnya lebih elit, mungkin lebih bersih, ada AC-nya, dan beli baju untuk lebaran. Nah, kalau ke pasar tradisional, kemarin Ibu sama Disa pernah ke pasar tradisional, itu namanya pasar MMTC, beli cabai. Nah, Disa kemarin menawar ya kan, Disa? Ya, Bu. Biar murah, Bu. Iya, kalau di pasar modern, Betty kemarin nggak bisa nawar baju kan? Nah, kalau kita beli di pasar tradisional, kita bisa tawar harga baju tersebut. Nah, di sini Ibu mau minta 2 orang yang akan menjadi penjual dan pembeli. Siapa yang mau? Nanti Ibu kasih nilai 90. Saya, Bu. Bisa mau menjadi penjual atau pembeli? Penjual, Bu. Nah, oke. Yang mau menjadi pembeli siapa?
Saya, Bu. Oke, Ibu kasih dialognya ya. Nah, di sini Disa yang menjadi penjual, Disa di sini menjual baju. Nah, di Denikri akan membeli. Disa menjual baju di pasar tradisional dan di Denikri membelinya. Jadi di Denikri bisa melakukan kegiatan Tawar-menawar, Bu. menawar, pintar. Nah, Disa terserah ya mau membuat harga berapa untuk baju yang dijual. Oke, Ibu persilahkan. Bu, ini harga bajunya yang lengan panjang ini berapa ya, Bu? Oh, yang lengan panjang ini harganya 150.000, Dek. Nggak bisa kurang, Bu. Nggak bisa, Dek. Ini udah harga pasnya, Dek. Masa nggak bisa kurang, Bu? Kurang lah, Bu. Ya sudah, ya, Dek. Ya sudah lah, Dek. Bolehlah harganya 100.000 ya. Nggak kurang lagi, Bu. Nggak bisa lah, Dek. Udah mati kali tuh bayar, 80 lah, Bu. Saya mau beli 2. Naikkanlah, Dek, sedikit ya, Dek ya. Biar ada untungnya untuk Ibu, nak. Janganlah, Bu. 80 lah, Bu, satu. Kan saya sudah beli 2, Bu. Masa tidak ada diskonnya, Bu? Untung Ibu pun dikit kali, Dek. Tambah dikit lagi ya. 85 ya. Ambil ya, angkut ya. Nggak bisa 80 ya, Bu? 85 ya, Bu? Ya udah deh, Bu. Saya beli 2 ya, Bu. Oke, Dek. Laris ya, Dek. Langganan ya, Dek. Bu. Wah, beri tepuk tangan untuk Disa dan di Denikri. Nanti Ibu kasih nilai 90. Ya, Bu. Kasih, Bu. Nah, seperti itulah contoh kegiatan jual beli di pasar tradisional. Kita bisa melakukan kegiatan tawar-menawar. Dan untuk membayarnya kita menggunakan uang. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan melalui WAG ya anak-anak. Untuk teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, tolong disampaikan apa tugas kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kita sampai ke penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi adapun kesimpulannya, adapun kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu jual beli adalah kegiatan transaksi antara pihak penjual yang menyerahkan barang kepada pembeli yang membayar harga barang. Nah, ada 4 kegiatan jual beli. Yang pertama, adanya penjual. Penjual adalah orang yang mempunyai barang yang ditawarkan kepada orang lain yang memerlukan. Nah, yang kedua ada pembeli, orang yang memerlukan barang. Yang ketiga, barang yang didagangkan seperti sembako, barang elektronik, pakaian, atau kebutuhan lainnya. Yang keempat, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, transaksi jual beli bisa dilakukan. Kegiatan jual beli sendiri salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan jual beli. Sebagian besar kegiatan jual beli mendatangi penjual. Dalam kegiatan jual beli, kita bisa menggunakan alat pembayaran berupa uang. Kegiatan jual beli di rumah seperti pedagang keliling, ada toko, warung, dan di pasar ada pasar tradisional dan pasar modern.
Nah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu mengharapkan semuanya bisa mengerti dari contoh yang sudah diberikan oleh teman-temannya dan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu mau ajak anak-anak bangkit berdiri semuanya. Oke, Ibu mau ajak anak-anak bernyanyi Abang Tukang Bakso. Siapa yang suka makan bakso? Saya, Bu. Nggak Nah, suka, mari Bu. Bang Tukang Bakso, mari sini. Aku mau beli. Abang Tukang Bakso, cepatlah kemari. Sudah tak tahan lagi. 2 mangkok saja, tidak pakai cabai. Yang ada bak 2 mangkok Tidak saja. pakai sambal, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau lewat bikin Gigit perut nenek mengkosong. Jadi anak jangan kau suka bohong. Kalau bohong digigit kambing ompong. Nah, setelah ini Ibu mau minta Dede Nikri untuk membawakan doa kita pada Dede Nikri. Ibu persilakan. Baik, Bu. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Dede Nikri. Baiklah, untuk anak-anak semuanya, terima kasih untuk sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you for watching. See you